warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasna Juliana dengan NIM P206301213 dari kelas A tingkat 1 program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul dari makalah yang telah saya buat yaitu keahlian dalam mengidentifikasi kelengkapan pada penulisan resep obat. Judul yang saya ambil ini tentunya berkaitan dengan program studi saya, yaitu D3 Farmasi. Pada penulisan makalah, kita harus memperhatikan sistematika penulisannya, atau bagian-bagian pada makalah tersebut. Pada makalah yang telah saya buat, terdapat beberapa bagian. Yang pertama cover, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat bab 1 pendahuluan, yang kelima bab 2 pembahasan, yang keenam bab 3 penutup, dan yang ketujuh daftar pustaka. Baiklah, yang akan dibahas yaitu cover. Cover merupakan bagian awal dari makalah. Cover biasanya berisi judul makalah, logo kampus, identitas mahasiswa, nama kampus, dan tahun ajaran. Untuk posisi penulisannya, yang paling atas itu judul makalah, kemudian di bawah judul makalah terdapat logo kampus, kemudian di bawah logo kampus terdapat identitas mahasiswa, seperti nama lengkap mahasiswa, nomor induk mahasiswa atau yang biasa disebut dengan NIM, kelas, tingkat, dan program studi. Kemudian di bawah identitas mahasiswa terdapat nama kampus dan tahun ajaran. Kemudian, kata pengantar. Kata pengantar merupakan halaman atau bagian pada sebuah makalah yang berisi ucapan rasa syukur dan rasa terima kasih penulis. Biasanya kata pengantar diletakkan setelah cover. Selanjutnya, daftar isi. Daftar isi memiliki beberapa pengertian, di antaranya 1. Daftar isi merupakan halaman yang menjadi petunjuk isi pokok dalam sebuah makalah. Yang kedua, daftar isi diibaratkan sebagai sebuah peta yang menunjukkan letak-letak bagian makalah. Yang ketiga, daftar isi merupakan urutan judul pada setiap bab beserta halamannya yang terdapat dalam makalah. Selain memiliki beberapa pengertian, daftar isi juga memiliki fungsi, yaitu untuk memudahkan kita dalam mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencarinya satu persatu. Untuk penggunaan angka sebagai halaman pada kata pengantar dan daftar isi, menggunakan angka Romawi, sedangkan pada setiap bab beserta isinya dan daftar pustaka menggunakan angka pada umumnya, seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk makalah yang telah saya buat, pada bagian daftar isi terdapat kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penulisan makalah, dan yang keempat, manfaat penulisan makalah. Kemudian, pada bab 2 pembahasan terdiri dari 7 subbab. Yang pertama, pengertian resep obat, yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan resep obat, yang ketiga, bagian-bagian kelengkapan resep obat, yang keempat, bahasa dalam penulisan resep obat, yang kelima, ketentuan-ketentuan dalam penulisan resep obat, yang keenam, aspek legal kelengkapan resep obat, yang ketujuh, data hasil evaluasi dan analisis kelengkapan administratif resep di apotek. Selanjutnya, bab ketiga penutup terdiri dari 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter kepada petugas apotek atau apoteker untuk menyediakan obat yang tertulis tersebut kepada pasien. Selain itu, resep juga disebut sebagai alat untuk mendistribusikan obat atau alat kesehatan kepada pasien. Resep yang baik harus memuat cukup informasi yang memungkinkan tenaga kefarmasian mengerti obat apa yang harus diberikan kepada pasien. Penulisan resep obat merupakan bentuk terwujudnya
terapi dengan obat, atau penggunaan obat, dan merupakan tindakan terakhir konsultasi seorang pasien dengan dokternya setelah dilakukan anamnesis, diagnosis, dan prognosis kepada pasien. Oleh karena itu, antara penulis resep dan pembaca resep harus memahami titik-titik rawan yang terdapat dalam penulisan resep obat, agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan resep obat. Selain itu, peresepan yang salah dapat menimbulkan medication error. Medication error adalah kegagalan dalam proses pemberian obat sehingga menimbulkan bahaya bagi pasien. Hal tersebut disebabkan karena tulisan tangan penulis resep yang tidak jelas, terutama apabila terdapat nama obat yang hampir sama dan keduanya menggunakan rute pemakaian obat yang sama pula. Kemudian, penulisan angka desimal dalam resep, penggunaan singkatan yang tidak baku, dan penulisan aturan pemakaian obat yang tidak lengkap. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan resep, seperti terburu-burunya dokter saat menulis resep karena waktu yang terbatas, atau karena seorang apoteker yang lalai dalam melakukan pengecekan ulang karena lupa, ceroboh, dan kurang disiplin. Kelengkapan administratif resep merupakan suatu aspek yang penting dalam peresepan karena dapat mencegah terjadinya medication error dan mencegah penyalahgunaan resep obat, terutama untuk obat golongan narkotika dan psikotropika. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa peresepan yang salah, obat yang tidak sesuai, dan penggunaan obat yang tidak benar dapat menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang cukup besar untuk mengantisipasi dan mengatasi kesalahan yang terdapat pada peresepan obat, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi pasien. Rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang akan dibahas dalam sebuah makalah. Rumusan masalah yang terdapat dalam makalah saya diantaranya 1. Apa itu resep obat? 2. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan resep obat? 3. Apa saja bagian-bagian yang menjadi kelengkapan pada resep obat? Yang keempat, bagaimana bahasa yang digunakan dalam penulisan resep obat? Yang kelima, apa saja ketentuan-ketentuan dalam penulisan resep obat? Yang keenam, bagaimana aspek legal kelengkapan resep obat? Dan yang ketujuh, bagaimana data hasil evaluasi dan analisis kelengkapan administratif resep di apotek. Tujuan penulisan makalah berisi hasil penjelasan dari pertanyaan yang ditanyakan pada rumusan masalah. Tujuan pada penulisan makalah yang telah saya buat diantaranya 1. Untuk mengetahui pengertian dari resep obat. 2. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan resep obat. Yang ketiga, untuk mengetahui bagian-bagian yang menjadi kelengkapan pada resep obat. Yang keempat, untuk mengetahui bahasa yang digunakan dalam peresepan obat. Yang kelima, untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam penulisan resep obat. Yang keenam, untuk mengetahui aspek legal kelengkapan resep obat. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui data hasil evaluasi dan analisis kelengkapan administratif resep di apotek. Manfaat penulisan makalah. Manfaat pada penulisan makalah yang telah saya buat yaitu sebagai bahan pembelajaran atau bahan pengajaran serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya mengenai kelengkapan pada penulisan resep obat. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu bab 2 pembahasan. Pengertian resep obat. Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter gigi, ataupun dokter hewan kepada apoteker untuk meminta dibuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada penderita atau pasien. Resep tidak hanya digunakan sebagai alat bagi pasien untuk mendapatkan obat di apotek, tetapi juga merupakan bentuk perwujudan hubungan profesi antara dokter, apoteker, dan pasien yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara profesi dokter dengan mitra sejajar apoteker dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Menurut undang-undang, yang diperbolehkan untuk menulis resep adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
nomor 1027 Menkes SK 9/2004 menyebutkan bahwa resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, ataupun dokter hewan kepada apoteker atau pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang berkaitan dengan resep obat. Yang pertama, resep ditulis di atas kertas resep dengan ukuran idealnya yaitu untuk panjang 15-18 cm dan untuk lebarnya 10-12 cm. Kemudian, permintaan obat melalui telepon hendaknya dihindari dan belangko kertas resep sebaiknya disimpan di tempat yang aman oleh dokter. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan resep obat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti menuliskan resep palsu yang berisi meminta obat psikotropika dan obat narkotika. Selanjutnya, setelah obat diberikan kepada pasien, maka kertas resep harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan melakukan penelusuran kembali jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu akibat dari obat yang diberikan kepada pasien. Jika sudah lewat 3 tahun, maka kertas resep tersebut harus dimusnahkan dengan proses verbal atau membuat berita acara pemusnahan. Bagian-bagian pada kelengkapan resep obat. Resep harus ditulis dengan lengkap dan jelas agar dapat memenuhi syarat dibuatkannya obat dan agar terhindar dari salah interpretasi antara penulis resep dan pembaca resep. Resep yang lengkap terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, nama dokter, alamat dokter, nomor surat izin praktek atau SIP, dan dilengkapi dengan nomor telepon serta jam dan hari praktek. Yang kedua, nama kota dan tanggal resep yang ditulis oleh dokter. Yang ketiga, tanda huruf R dengan garis miring yang merupakan singkatan dari receipt yang berarti ambillah. Yang keempat, nama setiap jenis atau bahan obat yang diberikan disertai dengan jumlahnya. Yang kelima, cara pembuatan obat atau bentuk sediaan obat yang dikehendaki. Yang keenam, aturan pemakaian obat yang dituliskan oleh dokter yang diberi tanda signa. Yang ketujuh, nama penderita yang ditulis di belakang kata pro dan merupakan identitas penderita yang sebaiknya dilengkapi dengan umur dan alamat penderita. Yang kedelapan, untuk resep dokter hewan, di belakang kata pro ditulis nama pemilik hewan dan jenis hewan tersebut. Yang kesembilan, tanda tangan atau paraf dari dokter, baik itu dokter umum, dokter gigi, maupun dokter hewan. Resep obat suntik golongan narkotika sebaiknya dibubuhi tanda tangan lengkap dari dokter yang menuliskan resep dan tidak cukup dengan paraf saja. Kemudian, sebuah resep tidak hanya harus lengkap dan jelas, tetapi juga harus rasional. Peresepan dikatakan rasional apabila memenuhi kriteria tepat dosis, tepat obat, tepat waktu, dan berdasarkan pedoman yang berlaku. Bahasa dalam penulisan resep obat. Bahasa yang digunakan dalam penulisan resep obat yaitu bahasa Latin. Bahasa Latin digunakan untuk ketentuan-ketentuan pembuatan obat, bentuk obat, dan petunjuk aturan pemakaian obat. Mengapa harus menggunakan bahasa Latin? Karena yang pertama, bahasa Latin merupakan bahasa internasional, dunia kedokteran, dan dunia kefarmasian. Yang kedua, bahasa Latin merupakan bahasa mati, yang berarti tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari, sehingga tidak akan tumbuh pembentukan kosakata baru. Yang ketiga, agar tidak terjadi dualisme tentang bahan atau zat yang dimaksud. Yang keempat, agar pasien atau penderita tidak mengetahui bahan obat yang diberikan. Jika pasien atau penderita sampai mengetahui bahan obat yang diberikan, maka akan sangat berpengaruh pada faktor psikologisnya. Ketentuan-ketentuan dalam penulisan resep obat. Ada beberapa ketentuan dalam penulisan resep obat. Yang pertama, secara hukum, dokter yang menandatangani suatu resep bertanggung jawab sepenuhnya atas resep yang ditulis untuk pasiennya. Yang kedua, resep harus dapat dibaca sekurang-kurangnya oleh petugas di apotek. Yang ketiga, resep ditulis dengan tinta atau yang lainnya sehingga tidak mudah terhapus. Yang keempat, tanggal suatu resep harus ditulis dengan jelas. Yang kelima, jika penderita seorang anak, maka cantumkanlah umurnya, terutama untuk anak berumur 12 tahun ke bawah. Yang keenam, di bawah nama penderita, hendaknya dicantumkan juga alamat tempat tinggalnya. Yang ketujuh, untuk jumlah obat yang diberikan dalam resep, hindari pemakaian angka desimal. Yang kedelapan, untuk obat yang dinyatakan dalam satuan unit,
tidak boleh disingkat menjadi huruf U saja. Yang kesembilan, untuk obat berupa cairan, sebaiknya dinyatakan dengan satuan mililiter dan hindari penggunaan satuan cc atau sentimeter kubik. Yang kesepuluh, preparat cairan berupa obat minum untuk anak diberikan sebanyak 50 ml, 60 ml, 100 ml, atau 150 ml. Yang ke-11, preparat cairan berupa obat minum untuk orang dewasa diberikan sebanyak 200 ml atau 300 ml. Yang ke-12, preparat cairan untuk obat luar seperti obat kumur atau kompres diberikan sebanyak 200 ml atau 300 ml. Dan yang terakhir, untuk obat tetes seperti obat tetes mata, obat tetes hidung, obat tetes telinga diberikan sebanyak 10 ml. Aspek legal kelengkapan resep obat. Aspek legal dalam menangani resep dan obat yang diberikan dalam resep tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/Menkes /10/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/9/2004 tentang bagian-bagian yang harus dicantumkan dalam resep obat. Data hasil evaluasi dan analisis kelengkapan administratif resep di apotek. Data ini didapatkan melalui penelitian pada sebuah apotek atau beberapa apotek, seperti penelitian oleh Mama Rimbing tahun 2012 pada 3 apotek di Manado dan penelitian oleh Abdan tahun 2012 di sebuah apotek RSU Monompia, Kota Mubagu. Data ketidaklengkapan resep berdasarkan penelitian oleh Mama Rimbing tahun 2012, yaitu terdapat 88,63% tidak mencantumkan nomor SIP dokter, 72,5% tidak mencantumkan berat badan, 46,3% tidak mencantumkan alamat pasien, 21,7% tidak mencantumkan umur pasien, dan 1,6% tidak mencantumkan tanggal penulisan resep. Sedangkan pada data hasil penelitian oleh Abdan tahun 2012, terdapat 621 lembar resep tidak mencantumkan alamat pasien, 485 lembar resep tidak mencantumkan umur pasien, 14 lembar resep tidak mencantumkan tanggal penulisan resep, dan 1 lembar resep tidak mencantumkan identitas pasien. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu bab 3 penutup. Kesimpulan, resep adalah suatu permintaan tertulis dari dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk meminta dibuatkannya obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Resep sebaiknya ditulis dengan lengkap dan jelas agar dapat memenuhi persyaratan dibuatkannya obat dan terhindar dari salah interpretasi antara penulis resep dan pembaca resep. Juga agar terhindar dari penyalahgunaan resep oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti menuliskan resep palsu. Kemudian, saran. Sarannya yaitu lebih diperhatikan lagi dalam sistematika penulisan dan kebahasaan yang digunakan dalam penulisan makalah. Dan untuk para pembaca, diharapkan dapat memberikan kritik dan saran dalam penulisan makalah ini, sehingga untuk penulisan makalah selanjutnya dapat lebih baik lagi. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber atau rujukan dalam penulisan makalah. Ini adalah sumber yang saya gunakan dalam penulisan makalah. Dan ini juga adalah sumber yang saya gunakan dalam penulisan makalah. Saya mengambil 9 sumber sebagai referensi dalam penulisan makalah saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.